Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas perjanjian kredit bank dalam hukum perjanjian. Perkembangan perbankan yang merupakan suatu sistem hukum secara bertahap telah mengalami perkembangan yang pesat, baik itu meliputi perkembangan ilmu hukum, perbankan maupun dari segi aspek implementasi hubungan hukum dalam transaksi ekonomi. Eksistensi ekonomi telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi nasional, ditandai dengan adanya pengakuan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang telah mengatur prinsip-prinsip transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Baik, langsung saja kita masuk ke perjanjian kredit bank dalam hukum perjanjian. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan tentang bagaimana seharusnya septuk suatu perjanjian. Artinya, perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Di dalam perjanjian kredit, juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus dalam bentuk tertentu. Praktik perbankan biasanya mendasarkan perjanjian kredit ini kepada buku kedua atau mengenai jaminan kredit bank, dan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kredit bank tunduk kepada ketentuan hukum jaminan sebagai diatur dalam buku 2 KUHP Perdata Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan perjanjian sebagaimana dalam buku 3 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik. Dalam praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan akta autentik atau akta notaris. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis, para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini merupakan bukti kuat dan jelas apabila terjadi suatu kepada kredit yang telah disalurkan, atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank. Di dalam hal terjadi persengketaan mengenai isi suatu perjanjian adalah hal itu terlebih dahulu dikembalikan kepada hukum yang mengaturnya. Untuk itu, kedudukan perjanjian kredit bank perlu diketahui lebih dahulu. Undang-undang yang membedakan perjanjian dalam dua golongan, yaitu yang pertama, perjanjian yang mempunyai nama tertentu, yaitu jenis perjanjian yang sudah ditentukan oleh undang-undang secara khusus. Misalnya perjanjian tukar-menukar, perjanjian pinjam mengganti. KUHP Perdata mengatur perjanjian bernama pada bab 5 sampai dengan bab 13 buku 3. Perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu yaitu jenis perjanjian yang belum ada peraturan di dalam undang-undang. Sekian dari saya, terima kasih.